Perkenalkan, nama saya Cindy, NPM 1957051002, kelas A S1 Ilmu Komputer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja sistem penggerak pada robotik, dan ini adalah kuis ke-1. Nah, sistem penggerak ini adalah merupakan penggerak yang diperlukan oleh robot agar robot mampu bergerak atau berpindah posisinya serta mengangkat beban pada end efektornya. Nah, untuk cara kerjanya pada sistem penggerak robot ini, sampai saat ini belum ada robot yang mampu berinteraksi secara mandiri atau dengan kata lain bertindak seperti manusia yang dapat melakukan banyak hal tanpa harus menunggu suatu rangsangan dari lingkungan. Robot terlihat hidup, tapi sebenarnya hanya merespon rangsangan yang diterimanya dari lingkungan sekitarnya. Dan ini adalah contoh dari interaksi antar komponen robotnya, yaitu ada brain, dan lalu nanti yang akan diterima oleh sensor. Nah, sensornya ini dia diterima dari lingkungan, dan lingkungan ini dia berasal dari respon dari komponen respon lainnya. Dan yang brain ini nanti dia akan menuju ke prime mover. Nah, pada gambar di atas, lingkungan ini memberikan rangsangan yang akan diterima oleh sensor. Sensor akan mengirimkan sinyal-sinyal rangsangan ke otak atau pusat pengolah data dari robot. Atau otak ini kemudian nanti memproses rangsangan tersebut dan memutuskan komponen yang akan bekerja. Komponen yang dipilih, otak, akan memberikan respon kepada lingkungan sehingga seolah-olah robot mengerti dan memahami rangsangan dari lingkungan. Untuk macam-macam jenisnya, di sini ada 3 macam, yaitu ada penggerak hidrolog, yang ini keuntungannya dihasilkan oleh penggerak hidrolog ini mampu menghasilkan daya yang besar, tidak memerlukan roda-roda gigi, cukup pengendalian aliran fluida. Lalu yang kedua ada penggerak pneumatik, di mana kelihatannya ini penggerak ini menggunakan udara sebagai penggerak piston sehingga lebih mudah dari sistem hidrolik. Lalu yang ketiga ada penggerak elektrik yang terbagi menjadi 3, yaitu ada motor servo, motor DC, dan motor stepper. Nah, untuk motor servo ini merupakan motor listrik dengan menggunakan sistem closed loop, di mana sistem tersebut digunakan untuk mengendalikan akselerasi dan kecepatan pada sebuah motor listrik dengan keakuratan yang tinggi. Selain itu, motor servo biasanya digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi mekanik melalui interaksi dari kedua medan magnet permanen. Pada umumnya, motor servo ini terdiri dari 3 komponen, yaitu motor, potensiometer atau encoder, dan sistem kontrol. Nah, untuk prinsip kerja motor servo ini pada dasarnya, motor servo dapat berfungsi berdasarkan lebar sinyal modulasi atau pulse width modulation (PWM) yang menggunakan sistem kontrol. Lebar sinyal yang diberikan ini akan menentukan posisi sudut putaran pada poros motor servo. Nah, di sini ada contoh gambarnya, yaitu dari main pulse, yang ini pulse weight-nya itu 1 ms, ya, seperti 0 derajat ini ada gambarnya. Lalu ada neutral, ini pulse weight 1,5 ms yang di sini 90 derajat, dan max pulse ini weight-nya 2 ms, yaitu 180 derajat. Nah, pada gambar di atas ini, lebar sinyalnya itu sudah saya jelaskan tadi ya, lebar sinyalnya dengan waktu 1,5 ms. Ini adalah akan segera memutar poros motor servo ke posisi sudut 90 derajat. Selain itu, sistem kontrol akan mendeteksinya. Jika sinyal lebar kurang dari 1,5 ms, maka porosnya akan berputar ke arah 0 derajat. Nah, lalu juga sedangkan jika sinyal lebih lama dari 1,5 ms, maka porosnya akan berputar ke arah posisi 180 derajat atau ke arah kanan. Nah, lalu ketika sinyal lebar telah diberikan, maka poros pada motor servo akan bergerak dan bertahan sesuai dengan posisi yang sudah ditargetkan. Jika ada input eksternal yang ingin memutar atau mengubah posisinya, maka sistem closed loop akan langsung bekerja dengan menahannya. Namun posisi motor servo tidak mampu bertahan selamanya. Sinyal PWM harus diulang setiap 20 ms agar posisi poros motor servo dapat selalu menahannya. Nah, lalu ini adalah motor DC, di mana motor listrik DC atau DC motor ini adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan motion. Nah, motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus searah.
Seperti namanya DC, motor yang memiliki dua terminal dan memerlukan atau DC atau direct current untuk dapat menggerakkannya. Motor listrik DC ini biasa digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti vibrator ponsel, kipas DC, dan bor listrik DC. Nah, pada prinsip kerjanya, ini motor listrik DC ini menggunakan fenomena elektromagnet untuk bergerak. Ketika arus listrik diberikan ke kumparan, permukaan kumparan yang bersifat utara akan bergerak menghadap ke magnet yang berkutub selatan dan kumparan yang bersifat selatan akan bergerak menghadap ke utara magnet. Nah, ini adalah prinsip kerja motor DC. Pada gambarnya ini sudah dijelaskan. Nah, saat ini karena kutub utara kumparan bertemu dengan kutub selatan magnet ataupun kutub selatan kumparan bertemu dengan kutub utara magnet, maka akan terjadi saling tarik-menarik yang menyebabkan pergerakan kumparan berhenti. Untuk menggerakkannya lagi, tepat pada saat kutub kumparan berhadap dengan kutub magnet, arah arus pada kumparan dibalik. Nah, ini adalah motor stepper, di mana motor stepper ini adalah jenis motor yang putarannya berdasarkan langkah atau step diskrit. Input pada motor stepper ini berasal dari pulsa-pulsa digital, berbeda dengan motor DC dan konvensional yang bekerja berdasarkan komutasi pada komponen brush atau sikatnya. Motor stepper ini mengubah sinyal-sinyal listrik menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper bergerak dalam langkah atau step secara teratur. Anda dapat mengendalikan langkah pada motor menggunakan microcontroller maupun rangkaian digital. Untuk cara kerja motor stepper ini berbeda-beda, tergantung pada konstruksi motor dan stator serta sistem lilitan pada statornya. Namun setiap stepper digerakkan oleh pulsa digital yang diubah setiap waktu. Nah, ini adalah gambaran dari motor steppernya. Untuk kecepatan sinyal pulsa digital atau lebih tepatnya frekuensi sinyal mempengaruhi kecepatannya. Semakin cepat frekuensi sinyal, maka semakin cepat pula RPM pada stepper. Sinyal digital ini dapat pula digunakan untuk menentukan posisi pada motor stepper. Misalnya saja stepper pada sudut step 1,8 derajat, maka untuk satu putaran penuh diperlukan 200 step, sehingga untuk setengah putaran stepper memerlukan 100 step, dan untuk satu setengah putaran diperlukan 300 step. Hal inilah yang menjadikan stepper banyak dipakai pada mesin printer 3D dan CNC engraving. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.